Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukma Dewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah untuk UTS Ekonomi Publik dengan dosen Ibu Irvia Eriza. Penyesuaian insentif pajak penghasilan PPh 21. Pemerintahan melakukan penyesuaian tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tujuan untuk menyokong badan usaha bertahan di situasi pandemi COVID-19. Selama periode tahun pajak 2020 dan 2021, persentase tarif pajak yang berlaku untuk WP badan dalam negeri dan WP bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%. Kemudian besaran tarif pajak yang akan dikenakan untuk tahun 2022 adalah sebesar 20%. Selain itu, insentif yang diterima oleh WP perseorangan adalah berupa kebebasan membayar PPh 21 untuk periode April 2020 hingga September 2020. Adapun WP yang menerima kebebasan pembayaran pajak dalam periode tersebut adalah mereka yang berpenghasilan tidak lebih dari 200 juta per tahun dan bekerja di perusahaan yang merupakan perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Program-program bansos untuk rakyat mencakup program Indonesia Pintar atau PIP, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JNK KIS, program Keluarga Harapan atau PKH, dan Bansos Rasta atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Pelunasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA, atau SMK, dan sederajat baik formal maupun informal bagi keluarga miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dan lain-lain. Bantuan yang diberikan 450.000 per tahun untuk anak SD, 750.000 per tahun untuk anak SMP, 1 juta per tahun untuk anak SMA atau SMK. Yang kedua, bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI penerimaan bantuan iuran JKN BPJS Kesehatan senilai 25 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerimaan bantuan iuran BPI atau mencapai 38% rakyat Indonesia. Menteri Sosial atau Mensos Juliari P. Batubara mengatakan kebijakan program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun 2020 diarahkan untuk memenuhi nutrisi. Menurut Mensos, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal tersebut pun sesuai dengan visi dan misi pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2019 sampai 2024. Nilai bansos PKH naik.
Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintahan menaikkan indeks nilai bansos PKH untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini dari 2,4 juta menjadi 3 juta per tahun untuk pencegahan stunting. Urusan gizi tidak boleh dilupakan, apalagi gizi akan terpenuhi maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah. Pentingnya imunisasi bagi KPM PKH yang mempunyai bayi dan balita. Imunisasi sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga terhindar dari penyakit. Mensos mengungkapkan hingga 17 Januari 2020, Kemensos telah menyalurkan PKH senilai 7 triliun atau 24% dari total anggaran PKH tahun 2020, yaitu 29,3 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk mendapatkan rumah melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Stimulasi bantuan pembiayaan perumahan diharapkan terus menjadi salah satu pendukung pemulihan ekonomi di sektor properti. Menurut Heri, salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19 adalah sektor properti, termasuk sektor perumahan. Pemerintah sudah dan akan terus memberikan insentif untuk berlangsungnya sektor properti. Terakhir, pemerintah memberikan insentif berupa bebas PPN 100% untuk pembelian rumah sampai 2 miliar dan 50% untuk pembelian rumah dengan harga 2-5 miliar sebagaimana diatur pada PMK nomor 103 PMK 010 2021 tentang PPN atas penyerahan rumah, tapak, dan unit rusun yang ditanggung pemerintah. Negara-negara yang paling awal mengadopsi human capital memaparkan strategi pendekatan mereka untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan human capital. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau Menku memaparkan 5 hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan kualitas human capital dengan sumber daya terbatas. Dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa kebijakan strategi yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja. Kedua, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang. Dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan, dan pelaksanaan sertifikat profesi di seluruh institusi di seluruh negeri. Menku juga menambahkan bahwa human capital adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas human capital yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender dalam beberapa kebijakan strategi, antara lain bidang pendidikan. Pemerintahan percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan 5% dari keseluruhan APBN untuk sektor kesehatan. Untuk tahun 2019 akan dianggarkan 122 triliun untuk layanan kesehatan, menurunkan stunting yang menjalankan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pada akhir September 2018, JKN telah mencakup 203,28 juta penduduk atau 85% dari jumlah penduduk Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.